Sapa Hati bersama Gus Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, wala haula wala quwata illa billah. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya adalah nikmat iman dan juga kesehatan. Yang alhamdulillah sampai dengan hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia, mari kita lanjutkan kembali pembahasan yang dalam episode kemarin ya. Pertanyaan dari Bapak Aji dari Pendekar sana Brebes ya. Beliaunya adalah pendengar radio Pop FM Brebes ya, dan juga pemirsa YouTube-nya Sapa Hati ya. Di mana dalam pertanyaan tersebut kami ulangi bahwa beliaunya bertanya soal masalah bagaimana kalau pendapatan suami dan istri ini dijadikan satu, yang mana apabila istri membutuhkan uang untuk kebutuhannya ya, apakah kebutuhannya dalam rumah tangga, apakah kebutuhannya pribadi, ya ambil dari uang yang sudah dijadikan satu itu. Pun juga sebaliknya ya, suami dalam hal ini adalah Bapak Haji itu ya, yang mau menggunakan keuangan itu yang ngambil dari apa yang sudah disatukan itu tadi ya, dalam satu tempat ya. Kembali soal masalah ini kan urusannya dengan bagaimana kita mempunyai satu kewajiban seorang suami memberikan nafkah sama istrinya, kan begitu ya. Ya, yang kemarin sudah kita bahas ya, sedikit banyak sudah kita bahas. Dan memang kalau urusannya seperti ini ya, namanya nafkah suami pada istrinya itu kan di dalam Al-Quran itu kan disampaikan bahwa secara ma'ruf, artinya ya sewajarnya, secukupnya itu kan ya, secara bijaksana. Kan itu yang penting kita catat ya. Nah, kenapa? Karena yang namanya sewajarnya atau cukup ini kan masing-masing orang, masing-masing individu itu ya, itu kan beda-beda ya. Dan jangan lupa juga bahwa di dalam kemarin kita terangkan bahwa kemampuan seseorang itu kan tidak mesti sama. Maka Tuhan pun ya, Allah pun tidak akan membebani seseorang itu di luar daripada kemampuannya. Walaupun kemarin juga kita sudah bahas soal masalah batas minimal ya. Kalau kita ngomong hitam putih, memang di dalam fikih itu, dalam hukum itu kan ada batas-batas minimalnya. Karena kalau ngomong batas maksimal kan tidak mungkin kita bisa ngomong ya, karena kemampuan manusia itu kan ya monggo gitu kan Mas ya, sebanyak-banyaknya ya lebih bagus gitu kan kalau bisa, kalau mampu ya. Kalau nggak mampu ya ada batas minimalnya kan, ini menurut para ulama fikih itu ya. Ya, yang kemarin terangkan salah satunya adalah ya minimalnya itu ya 2 mud gitu ya. Ya kalau kita ngomong gram itu atau satuan berat, kemarin udah kita bicarakan bahwa kira-kira kalau beras yo kira-kira 1 kilogram sehari itu. Nah, gitu ya Mas. Nah, ringan men gitu ya. Nih suaminya punya kemampuan, gajinya yo gede, ya itu mau nafkahi istri cuman seharga 1 kilogram beras kan ya ampun, mentok pelite gitu kan Mas. Ya enggak begitu ya. Ya, enggak apa-apa. Memang namanya batas minimal ini kan mestinya digunakan untuk orang yang memang betul tidak mampu gitu kan Mas. Karena orang tidak mampu, belas tidak mampu ya, suami yang tidak punya pekerjaan gitu kan, atau ya asal kerja serabutan, kadang dapat kadang enggak ya, batas minimal ini kan menjadi pertimbangan gitu kan Mas. Ya untuk mereka-mereka yang memang tidak mampu gitu kan, yang fakir miskin. Tapi kalau orang yang penghasilannya cukup, apalagi lebih dari cukup, ya jangan menggunakan yang batas minimal seperti ini ya, namanya nggak bijaksana gitu kan ya, namanya pelit gitu ya. Bahil gitu ya. Ya
Dan saya udah ingatkan kemarin bahwa yang namanya nafkah itu antara suami istri ini kan juga tidak hanya sekedar memberikan nafkah itu menggunakan patokan-patokan hitam dan putih itu juga enggak, karena ada hukum-hukum lain atau patokan yang lain yang harus dipakai juga. Nah, kemarin kita sudah bicara ada namanya patokan kesalingan gitu ya. Ya kan, saling membahagiakan itu kan, saling memberikan, saling memahami, oke semuanya saling gitu kan Mas. Nah sekarang ngomong salah satu aja lah, saling membahagiakan. Apa ya, istri itu kalau dikasih uang misalnya nafkah sama suaminya yang suaminya mampu ini, nah, sehari cuman anggap saja seharga 1 kilogram beras ya, mahal-mahal misalnya 20.000 per kilo. Mau sehari 20 kilo, apa 20.000? Ya, apakah itu cukup untuk membahagiakan? Nah ini kan pertanyaan, gitu kan? Nah, belum lagi untuk hal-hal lain, karena dalam ulama-ulama fikih pun ya ada juga yang menyampaikan bahwa yang namanya nafkah itu kan tidak hanya sekedar memberikan makan, gitu kan enggak. Tidak hanya memberikan sandang, pakaian, itu kan enggak. Tidak hanya sekedar memberikan tempat tinggal, ya papan itu enggak. Jadi sandang, pangan, papan itu kan itu namanya primer ya, kebutuhan primernya. Tapi sebetulnya juga di dalam memberikan nafkah sama istri ini juga kan tidak hanya sekedar itu. Ya ada juga ulama yang menyampaikan termasuk bagaimana biaya perawatannya, gitu kan? Artinya perawatan kecantikannya, gitu kan? Kosmetiknya, gitu ya. Termasuk juga pembantunya, Mas. Ya. Itu ya salah satu daripada hal yang perlu diperhatikan juga. Kalau misalnya dulu istrinya adalah anak orang yang mampu, yang dimana sehari-harinya anak ini, ya istri ini selalu dilayani oleh pembantunya, gitu kan? Nah, kemudian menjadi istrinya kita, kemudian kita abaikan itu, ya ini juga menjadi masalah, gitu kan? Karena biasa dilayani kan begitu. Ya, tapi itu semua ingat, ya kembali. Ini kan kalau ngomong hitam putih, ya. Tapi ingat kembali lagi kan kita ada aja harus saling kan begitu. Ini juga harus diperhatikan. Saling membahagiakan. Udah ngomong saling membahagiakan, saling mengerti, ya tentu walaupun istri dulunya tuh selalu dilayani gitu kan. Ya karena melihat situasi suaminya yang memang kurang mampu gitu kan misalnya, ya tidak cukup untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, ya udah ngomong saling memahami ya selesai gitu kan. Karena tujuan berumah tangga itu kan tidak hanya sekedar mendapatkan satu uang saja tuh enggak, tapi kan mendapatkan satu kebahagiaan. Seperti Mas Diajeng yang berbahagia. Itu salah satu ya yang kalau kita ngomong batas minimal. Walaupun ada juga ulama lain yang menyampaikan bahwa batas minimalnya itu adalah sesuai dengan apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Wah, ada juga yang menyampaikan begitu. Ya. Artinya apa? Ya UMK atau UMR-nya di daerah tersebut tuh berapa nilainya gitu ya. Kalau misalnya UMK di kota ini misalnya, ya nilainya UMK-nya adalah 2 juta misalnya ya. Ya batas minimalnya yaitu 2 juta untuk memberikan nafkah pada istri itu. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ya artinya sesuai dengan aturan pemerintah yang berlaku di di wilayah atau di daerah yang bersangkutan gitu ya. Kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa ya disesuaikan dengan kebiasaan di daerah itu sendiri. Ya, biasanya bagaimana gitu kan? Ya. Kan setiap daerah itu kan punya tradisi, punya budaya, punya kebiasaan masing-masing. Ya. Artinya kalau umumnya di masyarakat itu memberikan nafkah pada istri dan anaknya itu seperti apa, ya itulah yang diikuti. Ya ini mungkin lebih fleksibel kalau ini ya, karena mengikuti kebiasaan gitu kan. Karena kalau orang mengikuti kebiasaan itu kan secara otomatis artinya tidak nyeleneh gitu kan Mas. Ya artinya kalau melakukan sesuatu itu ya orang lain tidak mengatakan kok nganeh-nganehi gitu kan Mas. Ini misalnya tidak sesuai dengan kebiasaan. Artinya di sini adalah kebiasaan yang baik ya, yang saya maksud. Ya, coba aja kalau di satu tempat misalnya kita
membuat satu keputusan kebijaksanaan, walaupun ini urusannya dengan nafkah istri, tapi memberikannya yang di luar daripada kebiasaan dari masyarakat itu sendiri misalnya. Ya itu tadi misalnya ya, umumnya di masyarakat itu kan memberikan nafkah itu kan biasanya suami bekerja dapat penghasilan kemudian dikasihkan sama istrinya. Nah kalau di sekarang ini misalnya menggunakan hitam putih ya, ngasihnya cuman dengan pelit tadi ya, hanya 1 kilogram beras saja misalnya gitu. Iya kan nyeleneh ini. Iya kan, kalau istrinya ini ngomong sama tetangganya, kok ini kok suamimu kok aneh men tuh. Dianggapnya punya aliran apa, walaupun benar gitu ya. Ya secara hukum hitam putih kan benar gitu kan, tapi kan orang kan yang tidak terbiasa dengan hal-hal yang seperti ini kan menjadi aneh gitu kan Mas. Ya maka itu tadi kembali ya, dalam memberikan nafkah itu ya disesuaikan dengan apa kemampuan kita sendiri, dan kemudian jangan lupa ya, namanya aja saling itu harus diperhatikan, karena di dalam rumah tangga itu kan itu yang paling penting, saling memahami, saling membahagiakan, dan saling berikutnya gitu ya Mas ya. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.